Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda anggota PPD dari orang tua, Bunda Eva dan Bunda Siri. Kemudian yang saya hormati juga Bunda Nur dari kepala PAP-nya, Habibie Mulia. Kemudian Bu Ulan dari perwakilan guru di TKWG Mulia beserta seksi dokumentasi hari ini adalah Ibu Andi. Saya sendiri adalah fasilitator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sehat semua, Bunda-bunda? Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf ya mengganggu waktunya karena kita membutuhkan segera kebijakan atau keputusan untuk membuat atas di pertengahan Desember ini karena kita sudah diuyak-uyak sama dinas begitu ya. Paling enggak nanti dari program ini yang memang ada pembiayaan kita bisa menganggarkan dari BOSP. Begitu ya. Kita mulai mawar ya Bunda ya? Oke, baik. Nah, kita mulai diskusi bersama warga sekolah, merefleksikan pemaknaan data, rapor pendidikan dan mempersiapkan benahi perencanaan. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini dan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Itu ya, amin Allahumma amin. Baik Bunda, seperti biasa saya akan memberikan atau menyampaikan apa sih tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini, gitu ya. Jadi yang pertama adalah bersama warga sekolah menyusun perencanaan pembelajaran yang melibatkan wali murid ya, seperti yang kemarin bahwa indikator prioritas kita adalah yang sedang itu kemitraan dengan wali murid ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua bersama warga sekolah menyusun perencanaan peningkatan kompetensi PDK di TKWG Mulia. Kemudian yang ketiga bersama warga sekolah menyusun perencanaan sarana prasarana sekolah. Dan yang terakhir yaitu bersama warga sekolah menyusun RKT atau rencana kerja tahunan di TKWG Mulia untuk tahun depan. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, rangkaian materi kita adalah ini hanya estimasi ya Bunda ya. Nanti kalau lebih ya semoga tidak lebih kayak kemarin ya. Yang pertama adalah pembukaan, penyampaian tujuan kegiatan dan kesepakatan kelas. Yang kedua adalah ice breaking. Review diskusi yang pertama kemarin yaitu fokus perbaikan layanan pada tahap identifikasi dan refleksi ya yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga paparan bagaimana sekolah melakukan benahi perencanaan pembelajaran. Yang keempat diskusi peningkatan kemitraan orang tua melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir refleksi dan penutup ya. Yang paling menyenangkan ada di bagian 5 refleksi. Oke. Kita lanjutkan kesepakatan kelas kita. Mohon izin Bunda saya menyampaikan. Kalau disepakati nanti mohon untuk dijawab setuju gitu ya. Oke, kesepakatan yang pertama yaitu mulai dari sesi tepat waktu. Setuju? Berapa menit? 30 menit 1 jam? Setuju. Makanya setuju. Kemudian hadir penuh mengikuti sesi ya Bunda ya? Setuju? Oke, kemudian menggunakan gawe pada waktunya. Setuju? Masya Allah, alhamdulillah saling menghargai, kolaborasi dan aktif berpartisipasi ya. Seperti yang kemarin luar biasa. Kemudian boleh makan dan minum secukupnya. Apa yang sudah kami sajikan, monggo bisa disambi nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Mari bersenang-senang. Itu kalau saya sama anak-anak begini Bunda ikutin ya. Kita di sini ngapain? Bersenang-senang seperti ombak. Ayo, bersenang-senang. Kita ngapain di sini Bunda? Bersenang-senang. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita mau menuju ke bab atau bagian pertama. Kita explaining dulu nih. Kira-kira apa ini tempat gambar nih? Ada yang tahu ini kira-kira tentang apa ini? Ya Allah, bawaannya. Ayo, ada yang tahu? Oh iya, belanja. Terus di sebelahnya ini kira-kira apa ya? Gambar apa ini ya? Mencatat keperluan sebelum belanja, Bu. Ya? Mencatat keperluan sebelum belanja. Oh, mencatat pengeluaran sebelum belanja. Oke, Bunda Eva. Belanja online nggak ya? Belanja online. Wow, bukan belanja online ya. Kayak ada lampu-lampunya ya, gitu ya. Ayo dari Bunda Ulan. Apa ya kira-kira? Berbelanja. Itu pokoknya banyak ya kalau. Borong. Mencatat pengeluaran. Oh iya, mencatat pengeluaran. Karena di situ ada kertas-kertas ya. Oke, Bunda Nur. Siapkan Bunda Anggi ya. Berbelanja. Merinci yang mau dibelanja. Oke, merinci yang mau dibelanja. Oke, ayo Bu Anggi.
Tuh ada lampu, lampunya bersinar-sinar. Kira-kira itu bukan apa ya? Cari apa ya? Ayo, apa? Jadi yang sebelah berbelanja. Iya. Ada lampunya. Biasanya apa sih lampu tuh melambangkan apa ya punya? Ide. Ya, berarti belanja ide. Oh, oke. Apa tuh? Ide itu berbelanja. Ide-ide belanja, ya. Menyusun apa ya? Terkait dengan ini ya, boleh loh ini dikaitkan. Ayo. Menyusun anggaran. Menyusun anggaran. Oke, apa lagi? Menyusun anggaran. Oke. Ide apa? Ide-ide. Iya, menyusun ide-ide begitu ya. Nah, baik. Hampir betul semua ini ya, Bunda ya. Oke. Yang pertama itu adalah gambar belanja ya. Belanja mesti banyak ya. Tapi yang di sini ini mewakili ide atau inspirasi. Yuk kita mulai belajar atau belanja inspirasi ketika kita diskusi hari ini. Boleh Bunda? Karena kita banyak nih kertas plano atau papan plano yang akan kita isi. Jadi kita akan pulaan inspirasi atau ide-ide untuk peningkatan perbaikan layanan di TKB Demo ya. Begitu? Oke, yang kedua. Oke, asal otak. Yang kemarin masih penasaran sekarang tambah lagi ya. Oke, clue-nya adalah 7 hari 7 benda. Hari pertama beli sepatu, hari kedua beli sandal, hari ketiga beli ransel, hari ketujuh beli apa? Clue-nya adalah 7 hari 7 benda. Quran, Al-Quran. Oh pakai ki, oke, pakai ki. Ada lagi, Bunda? Pas dulu Bu. Ayo Bunda Nur, Bunda Mulan, Bu Anggi. Biasanya langsung celetuk ya tuh. 7 hari 7 benda. Hari pertama itu aku beli sepatu loh ya. Hari kedua aku beli sandal. Hari ketiga aku beli ransel. Nah hari ketujuh aku beli apa ya? Waktunya hanya 5 detik. Ayo Bu Nur mencoba, boleh pulang mencoba. Coba 7 hari, coba 7 hari. 7 hari. Saya hitung 1 sampai 5. 1. Apa? Beli laptop. Ada yang beli laptop? Oke. Ayo Bu Nur, Bunda Nur, Bu Anggi. Buku. Oh beli buku. Oke. Ayo. Bu Nur. Dalam? Beli notebook. Oke, beli notebook ya. Oke. Bu Nur ini yang belum ada jawabannya. Beli koran. Itu berdasarkan apa ya? Coba perhatikan Bunda-bunda semuanya. 7 hari itu ada hari apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita akan mengambil huruf depannya S. Hari Senin berarti beli sepatu. Hari Selasa S lagi beli sandal. Hari ketiga Rabu R beli ransel. Hari ketujuh beli apa Bunda-bunda? Iya apa? Ayo beli apa? Meja. Oh betul sekali. Aplus. Ya Allah ya. Ternyata gampang tuh kalau sudah tahu clue-nya ya. Mudah? Mudah. Boleh difoto. Oke, kita lanjut ya Bunda ya. Pokoknya hari ini bersenang-senang. Nah, ini Bunda saya akan mereview ya yang kemarin kita diskusi pleno begitu ya tentang tahap fokus perbaikan layanan, tahap identifikasi dan refleksi. Bu Ani minta tolong ya di foto ini ya. Oke. Nah, di sini kemarin kita sudah menghasilkan beberapa kesepakatan yang ada di sini ya Bunda ya. Nggak kelihatan, saya besarkan dulu. Nah, sambut ketinggalan? Belum? Sebentar Bunda saya turunkan. Malah ikut turun ini ke ya Bunda ya. Coba lihatin dari Bunda. Oke, ini dari indikator prioritas hasil rapat pendidikan kita kemarin sudah
sudah jelas ya bahwa kita ada hal yang harus diperbaiki di dalam level sedang, yaitu level E6, kemitraan dengan orang tua, begitu ya. Kemitraan dengan orang tua ini kan ada dua nih, level 1 dan level 2. Ini ada asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran yang menikah bunda. Kemudian ada umpan balik yang konstruktif. Kemudian kemarin kita sudah mendapatkan kesepakatan untuk program perbaikannya seperti peningkatan kompetensi guru untuk keterlibatan orang tua atau wali dalam pembelajaran melalui pelatihan mandiri dan komunitas belajar di satuan pendidikan serta pembayaran jasa internet. Jadi ini ditekankan untuk PTK-nya, begitu ya bunda, agar PTK tersebut yang ada di sekolah, begitu ya, guru-guru terutama dan saya itu bisa membangun hubungan keterlibatan orang tua untuk pembelajaran anak di sekolah, begitu ya. Oke, kita lanjut untuk asesmen meningkat. Sudah umpan balik yang konstruktif ini penyampaian laporan capaian perkembangan anak setiap semester sekali dan triwulan sekali secara geologis. Kemarin betul ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang D1, yaitu perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Ini adalah penyusunan kurikulum pelibatan orang tua melalui kegiatan intra, kokurikuler atau P5 dan ekstra kurikuler. Kemarin juga sudah disinggung ya. Kemudian saya turunkan dulu. Nanti diturunkan ternyata ngilang bunda. Soalnya ikut turun ya bunda. Kalau saya klik itu ikut turun. PPT saya kok nol ya. Nah, ini udah bacaannya ya, nggak kelihatan sama sekali. Oke, yang kedua yaitu kualitas perencanaan. Ini terkait dengan penyusunan silabus seperti kalender pendidikan, gitu ya. Kemudian program selama 1 tahun dan rencana topik subtopik dalam 1 tahun serta program ekstra kurikuler. Ini sudah kami sampaikan ya bunda ya, untuk program selama 1 tahun. Jadi anak akan ada kegiatan apa, itu nanti perlu ditambahkan dengan yang kegiatan pelatihan guru dan wali murid. Begitu besok kita akan tambahkan apa sih yang perlu kita rencanakan di 1 tahun ke depan untuk pelatihan guru dan wali murid ya, keterlibatan wali murid begitu. Kemudian pelaksanaan kegiatan MPLS, penyampaian kegiatan MPLS dan pelibatan orang tua saat MPLS. Kemarin sudah kami sampaikan kegiatannya, tapi kita belum sampai pada keterlibatan orang tua untuk mengikuti kegiatan MPLS ya. Jadi belum ada jadwal kita bersama-sama nih. Ada anak, ada orang tua, ada sekolah. Itu perlu nih kita jadwalkan satu kali lah minimal gitu ya, biar nanti orang tua juga mengetahui bagaimana sosialisasi anak gitu ya, bagaimana guru itu ternyata kalau beradaptasi dan mengenalkan dunia pendidikan kepada anak itu seperti ini, biar semuanya memahami kita satu mindset. Begitu ya bunda. Kita lanjutkan, waktu kita sudah bablas ini. Kita lanjutkan yang kedua yaitu paparan bagaimana sekolah melakukan benahi perencanaan pembelajaran. Nah, yang kemarin ini bunda kita sudah memasuki tahap ini bunda, identifikasi dan refleksi. Kita sudah mendapatkan hasil data identifikasi dan refleksi seperti yang sudah dipaparkan tadi. Oke ya, kita menuju ke sini, benahi perencanaan yang sudah kita buat sampai ke anggaran atau disebut rencana kerja tahunan. Nanti kalau sampai ke anggaran ya bunda, itu namanya RKAS ya, karena RKAS itu lebih rinci ya. Di situ sudah ada anggaran besarnya. Ini ada program pelatihan guru ya, mengundang narasumber. Nanti untuk honorarium berapa, biaya konsumsi berapa, alat apa sih yang dibutuhkan, itu nanti akan diterangkan berdasarkan anggarannya. Oke. Kalau nanti RKT ini hanya spesifikasi atau detailnya program kegiatan yang akan kita lakukan. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini data rapor pendidikan yang kemarin bunda ya. Saya unduhkan posternya di sini, jelas sekali bahwa yang dalam kondisi perbaikan itu adalah kemitraan dengan orang tua. Wah, terus di sini wow kecil sekali. Terus di sini kita sudah mendapatkan
kemarin sudah melihat di rekomendasi prioritas, ya, mudah-mudahan di rapor pendidikan yang mulia tahun 2024. Ya. Di sini ada yang namanya rekomendasi prioritas PBD di TKW Mulia. Kita sudah mendapatkan poin ini, identifikasi E6 kemitraan, kemudian levelnya, kemudian akar masalahnya apa, gitu ya. Kemudian kegiatan benahi sampai ke inspirasi kegiatan benahi. Nah, ini di sini juga ada Bunda ini. Ini adalah kegiatan, inspirasi kegiatan. Nah, monggo bisa diperiksa nih ya Bunda. Nanti untuk kita akan diskusi dan memasang kertas sticky note pada papan plano yang sudah saya siapkan. Monggo bisa diperiksa nih, saya besarkan dulu. Ini ada contoh-contoh inspirasi benahi atau kegiatan yang bisa dilakukan atau program 1 tahun ke depan. Monggo bisa diperiksa nih. Sudah? Oke. Jadi RKT kita itu akan mengambil berdasarkan acuan kegiatan ARKAS yang sudah tertera pada rapor pendidikan. Itu sih kita sudah dibantu sekali. Apa sih kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan di tahun depan gitu, ya. Jadi sudah terbantukan di sini, hanya kita memerlukan kesepakatan. Mau yang mana gitu yang mau dilaksanakan dahulu. Sudah Bunda? Kalau sudah saya akan turunkan. Sudah. Ini. Nah, ada lagi? Oke, maaf ini juga belum bisa saya besarkan lagi. Boleh kok nanti saya kirimkan PPT-nya Bunda? Iya. Nah, PPT-nya nanti dikirim. Gak apa-apa ya Bunda, kita sama belajar, kita terbuka. Nanti kalau memang ada yang perlu diperbaiki, oh ini kurang ini adalah di jalan juga masih bisa diperbaiki. Gitu ya? Oke, sudah Bunda? Karena waktu kita hanya 6 menit di sini. Siap, kita lanjutkan. Oke Bunda. Nah, ini kalau dibesarkan jadi yang kotak yang lainnya kayak gini. Nah, ini adalah rekomendasi prioritas perbaikan sekolah yang saya ambil per satu identifikasi, gitu ya Bunda, biar lebih jelas. Ya, sudah dibersani. Ini sama kok kayak tadi. Nah, kemudian ini adalah inspirasi cara membenahi kemitraan dengan orang tua wali murid. Ini juga diambil dari rapor pendidikan berdasarkan rekomendasi prioritas. Ada inspirasi 1, inspirasi 2. Ini yang bagian asesmen, oke? Kemudian ada lagi yang pada bab perencanaan proses pembelajaran yang efektif ini ada 3 malahan di sini. Satuan plot perencanaan kurikulum yang tadi ya, kurikulum. Kemudian yang nomor 2 adalah silabus pendidikan tadi, silabus ya. Kemudian yang ketiga adalah satuan plot merancang kegiatan tahunan atau MPLS tadi, gitu ya. Oke, sudah? Sudah bisa dipahami? Iya, kita lanjut. Oke, ini kita waktunya 10 menit. Nah, kita akan maju di sini ya Bunda ya. Saya akan memaparkan sedikit Bunda yang ada di sini alat bantu benahi perencanaan dari program yang sudah kita sepakati kemarin untuk layanan perbaikan layanan di TKW Mulia. Kita sudah memasuki fase tahap identifikasi dan refleksi. Sekarang kita masuk ke tahap benahi perencanaan. Oke, mari kita ingat-ingat kembali prinsip apa yang perlu diperhatikan saat kita menyusun perencanaan di sekolah. Yuk kita susun perencanaan di sekolah, apa itu? Nah, betul sekali, bila kurikulum satuan pendidikan itu tidak seragam, betul? Kenapa tidak? Kurikulum itu harus seragam dengan sekolah lainnya? Tidak. Kenapa ya? Betul sekali Bulan, karena setiap sekolah memiliki karakteristik masing-masing. Jadi sekolah antara sekolah TKW Mulia dengan TK Aba mungkin berbeda, ya. Secara geografis, secara visi misinya, kemudian secara aset yang kita miliki dari PPK-nya, dari yayasannya, dari lingkungan sekitarnya, gitu ya, itu sangat berbeda. Jadi tidak bisa kita meniru atau aku copy paste aja deh kurikulummu, KSP-mu, nggak bisa. Oke, jadi ini yang perlu kita terus sama ya gunanya. Di sini ada karakteristik satuan pendidikan kita seperti apa, kemudian visi misi tujuan sekolah kita seperti apa,
kemudian pengorganisasian kita juga seperti apa, perencanaan pembelajarannya juga berbeda, dan terakhir pada RPP atau modul ajar. Kalau ini masih kita bisa modifikasi ya Bunda ya, ketika kita kolaborasi nih dengan TK lain, oh kita sama nih topik kita, cuman nanti kita sesuaikan dengan karakteristik kebutuhan sekolah kita ya, dari anaknya, karakteristiknya bagaimana, dari sekolahannya, yang apa yang kita miliki itu bisa untuk pembelajaran, gitu. Kita lanjut ya. Oke, ini terlalu banyak. Nah, di sini bagaimana cara meningkatkan kualitas itu terutama pada bagian pengorganisasian pembelajaran. Ini ada durasi, waktu, terus kemudian beban belajarnya anak dalam satu semester, kemudian pembelajaran intra, kokurikuler. Kokurikuler itu pilihan ya Bunda, ekstrakurikuler dan program lainnya. Kemudian perencanaan pembelajaran ini terkait merancang tujuan pembelajaran yang dicapai berbagai pendidik di tiap kelasnya, sehingga kesempatan murid untuk meningkatkan kemampuannya lebih optimal. Itu perbedaannya ya, pengorganisasian dan perencanaan. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini Bunda yang dimaksud pengorganisasian pembelajaran dapat diturunkan melalui kegiatan intra. Monggo dicermati, ini akan nanti kita masukkan ke dalam papan plano. Kemudian kokurikuler atau P5, kemudian ekstrakurikuler. Dan sekolah bisa juga mengalokasikan waktu untuk program kegiatan lainnya yang sesuai dan menunjang pembelajaran di sekolah kita. Ada yang mau ditanyakan kepada semuanya? Disimak dulu. Ya. Kalau mulak itu seperti mantan yayasan ya Bunda ya, seperti pengembangan agama. Jadi yayasan itu ada materi sendiri, kurikulum sendiri, gitu seperti pengembangan agama. Berdoa nanti harus sampai apa, begitu ya Bunda. Kemudian surat-surat pendek, hafalannya sampai apa, begitu ada. Kalau di sini ya, kemudian hadis, kemudian doa-doanya, terus kemudian nanti senandung islaminya, begitu Bunda, sholawatnya dan lain-lain sebagainya. Itu ada capaiannya Bunda. Ya, itu yang termasuk blog, makanya itu kami setiap hari dalam berdoa itu selalu kita berikan menjadi pembiasaan. Sudah paham? Kita lanjut ya. Insya Allah nanti kalau memang waktu pengisian itu agak masih ragu atau bagaimana, saya tampilkan kembali. Oke, yuk Bunda, kita merangkum hasil perencanaan pembelajaran dalam tabel berikut. Nah ini saya sudah mengerjakan nih Bunda nih. Ayo ini tidak boleh nyontek nih. Tapi semoga nanti pemikiran kita sama gitu ya, ide atau inspirasi. Karena mulai saat ini kita akan pulaan inspirasi atau belajar inspirasi. Monggo dicermati nanti dari penguatan ini ya, perbaikan yang perlu dilakukan Bunda. Penguatan kapasitas satuan PAUD dalam memberikan informasi yang bermakna tentang perkembangan anak kepada orang tua wali murid. Nanti mohon memberikan memberikan isian di papan plano itu sudah saya buat intra, kokurikuler dan ekstra, berdasarkan perbaikan yang perlu dilakukan oleh sekolah kita. Yang pertama ini, nanti berkelompok. Jadi Bunda saat Bunda Siri dengan Bunda Eva biar agak cepat naik, nanti boleh tidak cuma satu kertas Bunda ya, tidak satu sticky note, nanti menggunakan sticky note. Tolong ya, sama spidolnya dibagiin. Kemudian nanti Bu Ulan sama Bu Nur juga sekelompok ya, biar nanti lebih cepat, nanti tinggal ditempel mana yang masuk intra ya, kegiatan atau rencana pembelajaran masuk intra, kemudian kokurikuler yang mana, ekstra yang mana. Dalam hal kemitraan atau keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Paham ya tadi? Ekstra itu yang kegiatan di luar intra, seperti les lukis dan lain sebagainya, begitu ya. Oke, saya kembalikan ke sini lagi. Monggo silakan dibuat sebanyak-banyaknya boleh, atau memang sudah mengerucut, aku sudah punya ide pasti nih Dik. Jadi sudah saya berikan ini ya, sedikit contekan dari saya. Iya, monggo, itu programnya yang akan kita lakukan. Ayo Bu Nur. Oke, dipersilakan. Intra itu apa ya? Cara sekolah mengatur, mengatur mata pelajaran dan menahan yang terkait dengan wali murid. Nah, keterlibatannya apa? Ya. Langsung ke programnya aja ya Bunda. Misal nih, kayak kemarin guru tamu, begitu ya, boleh. Itu masuk intra. Guru tamu itu masuk intra, boleh ya. Untuk kokurikuler apa ya? Untuk keterlibatan wali muridnya. Oke.
berarti ini masuk ke kulikuler gitu ya. Iya. Itu biar lagi dulu. Ya, ini sudah satu-satu kan ya? Oke. Yang mau kulikuler mana? Yang enggak mana? Boleh warna-warni loh. Sedikit di sana. Ya. Satu bukan lagi. Oke, karena masih banyak nih. Dan selesai boleh ditempelkan Bunda pada papan plano. Iya. Oke, wow, asik sekali. Tambah. Boleh. Bukan ngerumpi, tadi memang butuh diskusi kan? Iya. Dipersilakan. Yang sudah selesai boleh ditempel dulu ya? Atau masih ada tambahan? Ya, boleh ditempel sudah, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, Bunda. Ayo kita tempelkan. Ayo. Oke. Bu Anci. Oke, kelihatannya enggak. Wow, oke. Boleh, ayo. Kumpul ya, Bung. Masya Allah. Oke. Ini kan oke. Nah, gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Terima kasih Bunda. Saya sedikit punya dulu ya. Apa aja ya? Oke. Indra membagikan kalender pendidikan yang mencakup program. Oke. Masuk Indra ya itu ya Bunda ya. Tadi ya. Oke. Kemudian penyampaian laporan atau rapot setiap semester atau triwulan. Masuk ya tadi ya. Kemudian parenting agama, guru, wali dan anak didik. Ini masuk ke namanya adalah parent class, gitu ya, kegiatan kelas orang tua. Masuk ya? Masuk. Kemudian sholat duha dilanjutkan anak-anak belajar muluk baca. Ini juga masuk dalam pembelajaran yang termasuk di kita sampaikan di program silabus. Nah, ya kan? Masuk ke silabus karena ada topik, subtopik yang akan kita sampaikan. Gitu? Oke. Kemudian ke kurikuler, di sini ada melibatkan orang tua dalam kegiatan minimal. Oke, market day terutama bagus. Oke, menghias kelas 7. Ya. Sip, bagus. Kemudian ekstrakurikuler, melibatkan orang tua dalam kegiatan ekstra. Oke, seperti apa, les renang. Oke ya, les renang kita belum terlaksana ya yang tahun ini. Kemudian ini les tahfiz. Oke, berarti ini usulan baru ya Bunda ya. Oke. Kemudian ekstra kurikulernya sering diadakan pentas seni. Mantap. Ini dibutuhkan sebentar saya pakai mic saja. Oke, terima kasih Bunda-bunda semuanya, luar biasa ya idenya. Sebentar saya ada nyanyian tadi buat dikasih apa, ikutin ya, dikasih apa, dikasih gue, begini dibuka dua tangan, dikasih gue, kasih o, kasih gue. Wow, keren,
Wow, wow, keren. Ulangi ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wah, luar biasa ya. Ya dong, masa nggak diapresiasi? Oke, terima kasih Bunda. Itu sudah mewakili ya untuk kegiatan perencanaan pembelajaran. Sudah masuk di intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke. Nah, sekarang seperti apa kita rangkum? Nanti masuk di sini semuanya tidak ya Bunda? Kita sama-sama menyimak, perhatikan. Masuk buatan Bunda di rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini. Intra, penyampaian laporan capaian perkembangan anak berulang sekali atau satu semester sekali. Ada ya? Oke, kita lanjut kegiatan kelas orang tua atau parent class. Ada tadi nggih? Alhamdulillah. Kemudian kelas inspirasi. Itu seperti apa kelas inspirasi itu? Jadi ada yang namanya kelas inspirasi itu ketika misal ya Bunda sebagai dosen ingin memberikan inspirasi kepada anak-anak nih, mau kegiatan apa ya sama anak-anak ya, aku tuh ini loh, aku punya kegiatan yang di dalam dosen itu ternyata ada suatu proyek atau apa yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Itu menginspirasi anak-anak. Dosen itu tidak hanya mengajar, tapi ada proyek lainnya yang bisa dikerjakan. Oh, aku pintar masak nih Bunda. Boleh, anak-anak diajak ya kelas inspirasi untuk memasak yang mudah-mudah saja. Misalnya telepon gitu. Atau yang anak-anak sukai apa begitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada membagikan kalender akademik. Ada ya program tahunan subtema dan subtopik dan topiknya. Oke. Kemudian kegiatan MPLS sudah mewakili belum itu Bunda? Sudah. Oke, bagus. Berarti ini disepakati ya untuk kegiatan intra rencana pembelajaran di tahun depan adalah seperti ini. Sepakat? Setuju? Setuju. Kita lanjutkan kokurikuler, melibatkan orang tua wali dalam kegiatan P5. Jelas ya? Karena kegiatan kokurikuler itu hanya P5. Jelas kita membutuhkan bantuan bunda-bunda. Jadi ketika nanti anak-anak besok bawa kertas bekas, waduh nggak punya Bu. Cari ya. Anak-anak besok bawa botol bekas, oke. Anak-anak besok bawa pot ya yang ada bunganya sekalian Bu. Itu yang nggak apa-apa kok Bunda. Itu namanya wujud kerjasama atau terlibat sebagai orang tua di rumah untuk pembelajaran di sekolah agar lebih baik begitu. Kemudian ekstra di situ tadi sudah banyak ya melibatkan atau mengajak orang tua dan kegiatan ekstra seperti ada renang, ada apa tahfiz, di sini ada pentas seni juga, ada lomba-lomba. Jadi itu yang kami harapkan adalah wali murid tersebut terlibat aktif, terjun ketika kita memang sedang mengadakan kegiatan ekstra seperti pentas seni, lomba-lomba dan lain sebagainya. Oke, ikhlas Bunda? Ikhlas Bunda? Ikhlas. Bismillah ya, karena ini untuk kebersamaan kita. Tanpa Bunda guru dan Bunda wali murid yang hebat-hebat ini, kita bukanlah apa-apa. Ya, tidak ada kalau tidak ada suatu kemenangan atau impian yang diraih tanpa kerjasama semuanya. Gitu ya Bunda? Kita lanjut. Ini sudah sepakati? Lanjut. Nah, sekarang penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi PTK atau yang sini dimaksud adalah guru dan tenaga pendidikan. Oke. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama dilakukan adalah identifikasi kebutuhan belajar PTK dulu. Ya, apa yang dibutuhkan sih guru-guru itu di sekolah? Oke. Kemudian identifikasi sumber belajarnya, ada tidak sumber belajarnya di sekolah, gitu ya? Seperti pelatihan, partisipasi melalui komunitas belajar atau yang sekarang itu terkenal dengan sebutan Komber. Kemudian yang ketiga, proses dialog antara kepala satuan pendidikan dengan PTK terutama saya untuk ngobrol nih, diskusi dengan para guru saya. Apa sih yang dibutuhkan guru-guru saya itu? Kemudian apa sih sumber belajar yang diperlukan untuk mereka, guru-guru saya untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Betul. Oke. Nah, mengapa perlu? Ini perlu dibaca bukan Bunda? Nah, karena pendidik itu seperti orang dewasa lainnya, lebih termotivasi untuk belajar ketika materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti anak-anak kita juga. Kalau kebutuhan belajar mereka tercukupi, terpenuhi di sekolah, berarti mereka itu merasa puas, gitu ya, merasa oh pembelajaran ini bermakna begitu ya bagi mereka. Nah, seperti guru juga, mereka juga butuh belajar untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian memahami kebutuhan belajar ini juga memungkinkan agar
para guru saya bisa merancang program yang lebih efektif, tidak hanya misal hanya dengan buku dan pulpen atau pensil atau dengan apa gitu ya, tetapi mereka akan lebih kreatif dan inovatif dalam membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak didik kita. Gitu ya benar? Lanjut. Nah, ini adalah contoh rekap strategi topik dan strategi pengembangan PTK yang dilakukan oleh ini SMP. Maaf yang ini saya ambil SMP. Biar nanti kita punya ide nih kalau buat out itu seperti apa atau TK itu seperti apa gitu ya. Dibersani dulu. Ini area perbaikan yang adanya literasi. Kalau kita adalah area apa tadi? Kemitraan dengan orang tua dalam asesmen dan perencanaan pembelajaran yang efektif. Oke. Dibaca dulu Bunda. Nah, ini kebutuhan belajarnya seperti apa, kemudian sumber belajarnya itu apa, gitu. Ini adalah clue juga nanti untuk mengerjakan di papan plano yang peningkatan kompetensi ketika ya. Yang sarana prasarana nanti nggak Bunda. Ya. Jadi nanti banyak maju, mundur, cantik begitu. Oke, sama dipahami? Kita menuju diskusi kalau begitu. 10 menit kita ternyata lebih ya, 20 menit. Kamu oke? Ya. Nah, ini adalah contoh gambar rencana pengembangan PTK dari TK Widya Mulia yang sudah saya buat juga mengenai berdasarkan hasil indikator prioritas yang sudah kita sepakati. Saya masukkan ke dalam sini, jadi saya link, gitu ya, saya link, masukkan plak dengan sumber belajar. Nah, sekarang Bunda saya aturi untuk membuat nih sumber belajar apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan belajar bu guru PTK yang ada di sekolah ini berdasarkan area perbaikan tadi. So, Bunda sakit paham? Masih belum paham? Ya, betul sekali area perbaikannya. Jadi seperti ini nih, area perbaikan misalnya literasi. Kalau kita adalah kemitraan orang tua yang terkait asesmen atau pelaporan semester sekali atau triwulan sekali. Nah, itu kebutuhan belajarnya guru-guru atau PTK itu apa gitu. Oke. Kemudian sumber belajarnya apa yang bisa dilakukan oleh guru dan sekolah ini. Oke, berkelompok lagi ya. Ini tidak perlu banyak-banyak, hanya 1-2 aja boleh. Iya. Sebagai gambaran ini ada in-house training, jadi kayak pelatihan begitu ya, menghadirkan narasumber. Kemudian bisa belajar pelatihan mandiri. Selain itu ada aplikasi PMM gitu Bunda untuk guru belajar secara mandiri. Terus kemudian ada Tombel. Iya, Tombel itu komunitas belajar bisa dalam satuan pendidikan kita, bisa dengan sekolah lah atau lebih luas lagi. Ya, sekarang itu ada. Ya, iya, sumber belajarnya dari mana? Ketika guru kok menghadapi masalah asesmen tadi, aduh aku kok pelaporan dalam rapor anak-anak itu ternyata kurang dialog, kurang dialogis, kurang kurang mencantumkan komunikasi yang harusnya bisa dilakukan, rekomendasi yang dilakukan orang tua di rumah, mungkin begitu ya. Kami PTK yang merasakan hal tersebut begitu Bunda. Ya. Ini untuk guru ya, untuk PTK yang Bunda ya, untuk saya juga. Oke. Terus yang kedua adalah perencanaan pembelajaran yang efektif, ada penyusunan kurikulum, ada silabus tadi, itu apa saja sumber belajar yang dibutuhkan oleh para PTK. Kemudian apa? MPLS, kegiatan MPLS gitu. Iya, maksudnya satu-satu, tapi ya ada 4. Satu-satu tapi ada 4 ya. Moga-moga. Boleh kok sama misal ditulis ya Bunda untuk asesmen harus melakukan pelatihan. Untuk yang kedua misalnya pembuatan kurikulum itu juga pelatihan atau IHT. Sekarang sebutannya itu IHT, in-house training atau pelatihan dengan pemateri atau narasumber yang berkompeten. Sudah, boleh ditempel dari saya.
belajar ID nih. Ya, oke, masya Allah, baik. Nah, oke, bagus sekali Bunda. Ya, guru, guru mungkin lebih banyak karena kebetulannya banyak yang merasakan ya. Rasakan lebih kayaknya. Iya, tidak apa-apa guru. Iya. Ya, ini ya Munur yang maju itu nanti dapat potret loh nanti. Enggak panas ya dalam nasi. Bukan warna pakai saya ya? Oh iya. Oke, nggak apa-apa, boleh bersilakan. Boleh di bawahnya sudah boleh. Soalnya aku lebih dengan cilik. Rekam deh itu. Sama gede Bunur, sama-sama gede. Bulan sudah? Oke, sudah? Alhamdulillah, terima kasih kita lihat. Peningkatan kompetensi mereka untuk perbaikan layak. Nah, oke, baik intra, populi, dan apa tadi Bunda? Ekstra. Mungkin belajar melalui akun guru dari berbagai daerah melalui sosial media. Bagus sekali. Sekarang itu guru kan ada akun belajar ID gitu juga ya. Nah, itu bisa masuk ke aplikasi PMM. Merdeka Mengajar gitu ya. Jadi di situ sudah ada sih, kita mau belajar secara mandiri pun di situ sudah ada. Gitu ya. Cuman memang dibutuhkan waktu dan kesempatan. Ya, karena alhamdulillah kita full day ya Bunda ya. Jadi belajarnya itu kalau malam. Kalau sempat ya. Kalau di rumah sedang terus gitu ya. Selanjutnya mengikuti komunitas belajar bersama. Nah, ini dimaksud komel. Oh, ada yang satu. Oke. Oke. Benar nggak ini ya Bunda ya? Bisa kita lakukan ya ini ya. Dengan di dalam satuan pendidikan atau dalam satuan pendidikan itu sendiri. Kalau satuan pendidikan itu ya di KPK. Kalau antar itu berarti dengan sekolah lah. Kemudian mengikuti workshop asesmen pembelajaran, keren. Ini pelatihan ya Bunda ya. Lebih ke BIMTEK juga lebih bagus karena akan langsung penerapan gitu aplikasinya. Kemudian belajar bersama di komunitas belajar satuan pendidikan. Bagus, ini sudah sama ya? Gak apa-apa, sama berarti satu ide. Belajar bersama di komunitas belajar antar satuan. Sama nggak? Oke, beri apa tadi dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, masya Allah. Menyenangkan ya kita hari ini. Kita di sini ngapain Bunda-Bunda? Bersenang-senang, jangan sampai lupa. Kita ngapain Bunda-Bunda? Bersenang-senang. Sedang apa Bunda-Bunda? Bersenang-senang. Oke, bersenang-senang dengan data. Kita lanjutkan. Nah, ini Bunda dari hasil rekapitulasi saya ya, rencana pengembangan PTK di TK Widya Mulia yang sudah saya susun. Ini untuk kebutuhan belajarnya sudah seperti tadi ya, tertera deh. Begitu, kemudian ini saya besarkan lagi Kak. Nah, sudah terlihat Bunda? Oke. Nah, untuk asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran, ini rencana saya. Sumber belajarnya adalah belajar bersama di komunitas belajar dari PMM, itu secara mandiri deh. Kemudian yang kedua, IHT atau in-house training dengan narasumber yang berkompeten, tentunya dengan pelengkap internet. Begitu Bunda? Jelas? Oke, sepakat ya? Yang kedua, umpan balik dan konstruktif. Ini belajar bersama di Kombel di satuan pendidikan. Ini tingkatnya masih bisa kita kolaborasi dalam satu tingkat pendidikan. Gitu ya, antara kepala satuan dengan guru. Begitu. Sepakat? Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana rencana penyusunan kurikulum? Nah, ini salah satunya adalah belajar bersama di komunitas belajar antar satuan pendidikan Bunda. Karena apa? Karena selain dalam satuan pendidikan, kita juga perlu ya ada masukan-masukan dari sekolah lain. Oh iya Bu, sekolah yang lain itu pemulainya di sini, begitu ya. Itu bisa dijadikan untuk kelas iya, yang menjadikan kurikulum unggulan di TK kita. Gitu ya? Oke, kita lanjutkan, bisa IHT juga dengan narasumber dan penyediaan laporan tingkat capaian perkembangan anak. Ya? Ini yang disebut CP. Jadi wali itu tahu begitu ya. Wali itu tahu, Bu Guru juga tahu capaian perkembangan anak itu seperti ini. Apa yang mau kita capai dalam 1 tahun ke depan agar lulusan itu dapat terpenuhi sesuai tujuan dan visi misi
sekolah kita. Begitu ya Bunda ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran ini belajar bersama dalam Kombel dari PMN maupun dari satuan pendidikan itu sendiri. Bisa nggak itu ya? Bisa sekali. Kemudian yang selanjutnya bagaimana merencanakan pelibatan orang tua dalam MPLS, belajar bersama di komunitas belajar dengan sumber materi PMN dan di satuan pendidikan. Karena ini butuh kita kolaborasi, kita diskusi dalam satuan pendidikan. Besok kita MPLS nih, bagaimana sih biar orang tua itu kita kelibatannya lebih aktif, gitu ya, lebih banyak, lebih bermakna. Oh iya, bisa MPLS kita jadwalkan untuk gitu ya, wali itu ikut 1 day gitu ya, 1 hari bersama wali murid dan anak-anak dalam MPLS. Kalau semisal Ya, udah. kegiatannya diganti, kalau tidak hadir kita ganti, semisal orang tua memberikan kayak bikin topi, semisal anaknya untuk kegiatan MPLS. Yeah. Itu termasuk terlibatan apa tidak? Misalnya membuatkan kopi dari rumah, ya, dari rumah. Oh begitu, ya. Tanpa perlu menghadirkan orang tua itu sudah termasuk terlibat dalam hal itu atau belum? Nah itu keterlibatan di rumahnya, yang di sekolah belum terlihat Bunda. Nah yang kita tingkatkan layanan kita adalah ketika keterlibatan wali murid di sekolah saat pembelajaran. Gitu Bunda ya. Jadi bisa Bu, saya kok ada halangan hari ini mungkin Bunda Eva ya, saya ada uji mahasiswa begitu ya, bisa dengan ayahnya atau bisa dengan yang ngomong, itu dipersilahkan. Karena kita butuh bonding ya, bonding keterlibatan orang tua dengan sekolah dan anak-anak dalam satu lingkungan adaptasi begitu. Oke? Begitu ya, sepakat? Oke, alhamdulillah sudah sepakat lagi. Ayo Bu, kita laju. Sekarang menyusun perencanaan sarprasnya bagaimana? Nah, ini kita perlukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana dulu yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan, identifikasi akses, cara penyediaan, sumber pendanaan sarana dan prasarana juga perlu kita ketahui dulu, kita identifikasi dulu. Halo, ya. Kemudian analisis pemanfaatan kondisi sarana prasarana. Dan yang terakhir analisis pemanfaatan sumber daya sekitar dulu. Kita utamakan yang bisa dimanfaatkan atau aset sekitar kita dalam sarana prasarana. Tidak harus membeli kecuali memang kebutuhan ya. Memang seperti ini Bunda. Untuk sarana prasarana alhamdulillah sebenarnya sudah ada yang akan kita programkan tahun depan sudah saya wujudkan, sudah saya realkan ya. Seperti sekarang ini Bunda. Jadi ini ada perbaikan keuangan ya. Untuk kita lebih baiklah ketika kita ada pertemuan dengan wali murid, ada kegiatan seperti apa itu guru tamu dan lain sebagainya atau parenting itu ya benar biar bisa dibuka pihak begitu sih dan tidak memberatkan semua pihak begitu Bunda. Kemarin sangat sulit sekali tanpa Tuhan kita tidak bisa buka dan tutup barisan gitu. bukan tutup sekali. Kita lanjut ya. Oke, nah seperti ini nih contohnya ya. Tabel rekapitulasi data layanan, contoh rekapitulasinya di sini. Yang tadi indikator prioritas kita mengutamakan pada kemitraan dengan orang tua. Kemudian akar masalahnya seperti apa? Asesmen dan pembelajaran yang efektif itu akar masalahnya. Kemudian perbaikan apa yang diperlukan tadi apa Bunda misalnya tentang kurikulum, penyusunan kurikulum. Nah, itu sarkas apa yang dibutuhkan begitu Bunda. Di sini kita tertera ya di sarkas yang dibutuhkan itu seperti kalau pengadaan paket ya berarti paketnya itu sendiri begitu Bunda. Gitu? Iya enggak? Nanti bisa ditambah tukangnya begitu. Iya enggak? Oh ada yang lain mungkin taman mau diberi taman juga asal ada pagar. Monggo itu adalah ide atau inspirasi. Dipersilakan Bunda untuk mengidentifikasi akses yang kita miliki dari sarana prasarana yang di sekeliling kita dahulu. Kalau memang tidak ada ya kita beli atau keluar juga tidak apa-apa. Begitu ya Bunda ya. Tapi diutamakan yang ada di area sekolah kita dahulu. Sarpras yang dibutuhkan untuk perbaikan layanan seperti ini. Nah, seperti ini indikator prioritasnya sudah ada, kemitraan, kemudian akan masalah ada asesmen, umpan balik, perencanaan, kualitas perencanaan. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah menyusun laporan rapot tadi apa semester 1 kali dan triwulan sekali dan selanjutnya sampai di sini monggo siapa yang dibutuhkan apa saja. Silakan saya berikan waktu 2 menit kepada Bunda secara berkelompok kembali. Tadi yang sudah dituliskan di sana biar bersinambungan Bunda, yang sudah dituliskan di peningkatan kompetensi PTK dan apa perencanaan pembelajaran tinggal ditulis
prasarananya aja di bawah. Ya, begitu ya. Iya, kurang dikit lagi ya, udah dikit lagi. Kalau apa namanya orang tua wali murid itu pada bilang dulu kalau taman itu nggak ada terus kayak taman itu kan berdebu. Ini kan musim hujan. Kalau musim kemarau, kebanyakan orang tua itu oh ini loh, itu termasuk kan Curhat, iya, betul. ya menurut ibu kalau sarana prasarana kita, ayo kita bikin gimana itu? Iya, ini kami butuh keterlibatan dari wali murid ya. Karena kita sekarang, mohon maaf saya jujur aja ya, karena dari yayasan kan memang sudah semuanya sibuk ya, sudah semakin bergerak. Jadi kami itu kayak jadi mandiri gitu benar. Jadi apa-apa dipikir oleh kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini. Jadi sangat kami apresiasi ketika wali murid kok ada usulan dan nanti memang ada solusinya begitu benar. Jadi tidak hanya mengusulkan tetapi bagaimana sih kita kita bermitra untuk mewujudkan sanpas tersebut atau misal langsung aja ya taman yang bersam misal gitu ya dengan pengadaan rumput, penanaman rumput atau dengan pengairan yang menggunakan air mengalir atau apa gitu ya. Tetapi itu nanti kendalanya di anggaran juga karena ketika pakai air yang dialirkan tiap hari untuk menyirami itu kan juga banyak dana untuk pembayaran PPAM-nya. Jadi tetap kami minta kerjasamanya dengan kolaborasinya itu kami terima, kami tampung dan kami sangat apresiasi gitu. Tapi yuk kita bareng-bareng yuk gitu. Bagaimana caranya? Kita minta sponsor siapa? Suami. Bagaimana dari Dan nanti saya mengusulkan apa proposal ke UII melalui Bunda Eva. Kan itu Masya Allah, tabarakallah. ya, amin, ya amin. Dekan pusat. Iya, ini loh partisipasi dan keterlibatannya. Boleh kan Bunda ya? Nanti kalau posisi Ya, itu salah satu yang karena keluhan ya itu solusi ya betul. anak-anak mengalami sebatuk di sekolah kebanyakan kalau Betul. terus anak-anak juga Widya Mulia itu kan bilangnya kalau saya bilang kok kawan kalau pulang sekolah kotor semua. Gitu kan. Gitu. Kenapa? Betul. Saya bilangnya karena itu sekolah alam jadi menyatu. Terus sekali itu Iya. adalah sekolah alam ya karena Iya. memang dari yayasan itu memang sekolah ini bukan sekolah yang sekolah permanen. Jadi memang sekolah dibuat sekolah alam tapi gimana ya perpaduan antara yang sekolah konvensional atau tadi ya sekolah yang harus tertutup gitu. Jadi memang sengaja yang itu dulu hanya menggunakan apa itu kerai saja, tidak karena tembok. Memang mau diarahkan sebagai sekolah alam. Cuman ke depan semakin kesana kami ada masukan-masukan gitu ya terkait akreditasi juga begitu. Jadi kami mengolah seperti ini dan ini tahap belum bisa kami langsung ya begitu kan. Jadi kalau nanti memang usulan itu sangat bagus gitu ya, sangat kita asisten banget. Mungkin nanti kita dibantu untuk mencari bagaimana solusi pendanaan dan lain sebagainya, kebutuhan salpasnya apa saja. Jadi yang mana ya? Oke, kami terima. Dan itu kemarin kami kalau tiap pagi itu sampai nyirami dulu Bunda. Iya karena itu ibu. Iya, kasihan anak-anak sampai debunya itu. Kemudian kalau ada air banyak anak-anak senang ngecek. Iya terus kotor semua. Serba salah ya, bukan serba salah, tapi memang eksplor. Anak-anak itu senang mengeksplor yang memang lingkungan seperti itu Bunda. Kalau lingkungan hanya berubin atau terbakar konblok, mereka nggak tahan. Malah kalau jatuh sakit, malah melek gitu. Benar-benar. Karena rasa ingin tahu eksplorasi mereka itu luar biasa. Kalau kita tidak memberikan ruang bagi mereka, main-eman. Makanya kita ya cari solusi tengah-tengah yang kira-kira anak-anak tidak terhenti eksploratifnya, begitu ya. Tetapi tetap itu nyaman, aman bagi anak-anak. Sebenarnya ada positifnya juga kalau itu tanah. Betul, iya. Karena kalau rosokan itu, kalau langsung nanti jatuh malah sakit ya. Betul. Jadi harus ada ini sendiri kotak pasir sendiri untuk setelah terjun gitu ya Bunda ya, itu harus ada kotak sendiri kita buat gitu. Itu sudah sangat Bunda. Jadi nggak apa-apa, itu diusulkan nggak apa-apa. Tapi kita memang untuk saat ini menentukan satu target, satu program yang memang benar-benar kita bisa laksanakan di bawah kepala.
banyak program yang bisa kita laksanakan Bunda, tetapi ada pilihan-pilihan atau pertimbangan-pertimbangan gitu ya Bunda. Satu dari anggaran, dua dari PPK-nya, yang ketiga dari keterlibatan. Sudah? Oh iya, silakan ditempel. Nanti langsung kita. Tapi jadi satu jam nggak apa-apa Bun. Ini udah 19 loh. Nggak apa-apa. Semangat, ya semangat, bismillah ya. Oke. Ya. Oh iya. Ini Bunda gurunya luar biasa. Satu selesai Bunda. Baik ya. Terima kasih ya Bunda. Oke, kita coba cek dulu di sini sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan guru ya, atau PTK. Intra, ada map, wadah, karya siswa. Oke, ada ini ya Bunda. Oke, kemudian HP. Oh iya ya, kita butuh HP, benar ya? Alhamdulillah, kemarin untuk admin, alhamdulillah kita sudah ada satu Bunda. Yang dipakai untuk video itu adalah HP admin. Jadi ketika nanti kita share maunya kita ya, sudah jadi satu, tapi dan kita share, misalnya ada dokumentasi kita share, ada surat undangan apa kita share, bisa jadi satu gitu. Maunya kami gitu ya, tetapi bertahap karena ternyata kebutuhan yang satu dengan yang lain berbeda. Tapi intinya kami sudah menggunakan HP sekolah untuk kegiatan-kegiatan seperti kayak ini Pak. Kalau dokumentasi HP kami itu mohon maaf. Jadi memori penuh, memori Saya sampai bingung mau menghapus yang mana. Kok penuh terus gitu. Kemudian untuk intra ada HP, laptop, proyektor, oke, ruang kelas, area mana Bunda? Taman, oke, bagus. Oke, perlu ya itu ya Bunda, taman itu perlu. Intrakurikuler ada buku, kertas, pewarna, terus ini proyektor, laptop, internet. Oke, sudah mengapin semua kayaknya Bunda ya yang kita butuhkan. Coba kita cek. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Itulah guru. Anu tampang tidak malu. Ini saya malu. Malunya nanti harus di rumah lihat videonya sendiri. Wow, itu kayak gini toh ini. Tapi memang seperti itu. Jadi kalau guru sampai malu itu pun nanti tidak sampai apa yang ingin disampaikan. Mimik itu menentukan. Ya kan? Betul. Kalau kita senang ya senang, happy gitu. Kalau kita lagi serius, maksudnya ya ayo kita kerjakan dengan tertib serius begitu. Bukannya suruh galak ya. Oke, coba kita lihat di sini. Lihat mata Bunda? Saya putihkan loh sekarang malah. Nah, untuk program prioritas kemitraan dengan orang tua tadi kita sudah ada area perbaikannya di apa, kemudian apa yang perlu dilakukan, dan satgas apa yang dibutuhkan ya Bunda ya. Oh nggak pakai ini. Nah, di sini saya juga sudah merekapnya. Ini semoga juga sudah menjadi acuan Bunda semuanya, sudah mendapatkan kesepakatan bahwa setiap program itu pasti membutuhkan sarana prasarana untuk kelengkapannya, untuk mendukung. Nah, di antaranya ada proyektor, laptop, honorarium, dan paket internet, gitu ya, dan konsumsi. Benar tidak Bunda? Ya, seperti hari ini. Mohon maaf, hanya konsumsi monggo di mana? Ya, seru sekali hari ini. Oke, padahal kita sudah bersenang-senang ya. Senang apa kita? Bersenang-senang. Oke, itu untuk pelaporan hasil belajar anak-anak yang informatif ya kepada orang tua, agar orang tua juga melakukan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah agar dilakukan di rumah. Dan ada satu lagi saya pesan ya, mudah-mudahan semuanya nanti tolong ketika ada penerimaan rapot untuk bagian belakang ada refleksi, itu tolong diisi ya. Jadi perkembangan anak ketika di rumah itu apakah sama dengan yang di sekolah atau berbeda, jadi kami tahu itu berkelanjutan atau tidak begitu Bunda. Jika itu memang di rumah kok ternyata tidak berkelanjutan, nah itu bagi kita perlu ngobrol lagi nih Bunda, kita perlu parenting lagi nih Bunda, bagaimana sih di rumah biar kita bisa tetap membantu ya, tetap berkolaborasi untuk tetap menanamkan apa pelajaran yang sudah di sekolah laku, dan jangan sampai terhenti hanya di sekolah tapi di rumah tidak dilakukan, gitu ya Bunda. Kemudian untuk penyampaian apa ini Bunda yang lebih dialogis, nah ini perlu nih pelatihan nih buat guru nih, walaupun pelatihan bersama ya kita ngobrol dalam satuan pendidikan, tapi kita juga butuh proyektor, laptop, aula, dan konsumsi, karena guru-guru juga butuh logistik ternyata ya. Apalagi kalau sudah
masih sore. Begitu. Kemudian ya, untuk menanya kurikulum ini juga kami membutuhkan kalau ini kami butuh narasumber ya. Karena untuk merancang kurikulum ini tidak hanya semata-mata kita hanya antar guru, tapi kita butuh nih pedoman acuan apa saja nih yang dari narasumber yang memang berkompeten gitu ya Bunda ya, seperti menghadirkan pengawas TK dan lain sebagainya. Begitu Bunda ya. Oke, jadi ini butuh proyektor juga, laptop, honorarium kalau teman ya. Kemudian paket internet, aula dan konsultasi. Kemudian yang selanjutnya merancang kegiatan 1 tahun seperti silabus tadi ya, memberikan silabus dari pendidikan. Ini bisa melakukan dengan proyektor juga, laptop, aula dan konsumsi ketika kita membahas bersama-sama wali murid. Oke. Selanjutnya yang kelima yaitu MPLS nih Bunda ya. MPLS itu juga perlu sarana nih, ya nggak? Penyampaian untuk apa sih kegiatan MPLS apa saja, kemudian dibutuhkan apa saja, begitu ya. Jadi perlu proyektor, laptop, aula dan konsumsi. Hadir mirip ya semuanya ya Bunda ya. Oke, disepakati Bunda? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita langsung menuju ke RKT Bunda. Oke. Nah, penyusunan RKT dan RKS. Kita kecilkan dulu. Nah, ini Bunda, hal yang perlu dipahami sebelum melakukan penyusunan anggaran kegiatan tahunan dan anggaran kegiatan anggaran sekolah. Ini catatan yang pertama Bunda, mohon dibersani tidak semua kegiatan yang dibenahi itu termuat dalam RKT memerlukan anggaran. Jadi ketika ada anggaran POP bisa kita masukkan ke sana, ya kita masukkan. Tapi ketika tidak ada anggaran POP, kok ternyata kita mampu selama diri dari sekolah, ya kita pakai pembiayaan atau anggaran dari sekolah. Ya. Kemudian catatan yang kedua adalah kode kegiatan mereka sudah disediakan. Kemudian utamakan kegiatan yang menggunakan BOSP reguler, gitu ya Bunda ya, yang bisa kita masukkan untuk pembiayaannya. Kemudian satu kegiatan menahi dapat didukung oleh beberapa kegiatan RKS yang dirasa paling sesuai. Begitu Bunda, kita lanjut karena waktu sudah menunjukkan hampir 1 jam. Ingatlah pada hal ini Bunda, mana indikator yang memiliki dampak paling besar. Jadi Bunda bisa nanti menentukan mana indikator yang memiliki dampak paling besar kepada peserta didik. Yang kedua, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, berapa banyak indikator yang bisa menjadi fokus sasaran perubahan. Yang ketiga, mana indikator prioritas yang belum baik dan membutuhkan perubahan segera. Dan yang keempat, mana indikator yang paling sesuai dengan visi misi satuan pendidikan. Jadi tentukan dari beberapa tadi yang kita bahas, dari akar masalah tadi Bunda, bisa Bunda semua menentukan mana sih yang bisa kita masukkan ke dalam RKT dan RKAS untuk pembiayaan. Begitu ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini tidak perlu ya Bunda. Oke, nah ini contoh tampilan RKT, rencana kegiatan tahunan. Oke, kemudian, nah ini adalah penyusunan RKT yang sudah saya lakukan juga. Mohon dibersani. Kalau ini saya hanya membutuhkan kesepakatan saja ya Bunda ya. Di situ nanti iya apa tidak begitu ya Bunda ya. Disepakati ya Bunda. Jadi yang pertama adalah saya bacakan nomor ya Bunda ya. Kurang besar ini. Disepakati Bunda. Ini yang terakhir ini. Oke. Oke, Bunda sudah oke. Yang pertama adalah akar masalahnya kompetensi membaca sastra. Ini contoh. Yang ini ya Bunda ya. Nah, asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Di situ adalah implementasi kegiatannya kepala sekolah dan pendidik menyusun laporan hasil belajar yang informatif bersama beserta rekomendasi kegiatannya. Ini kira-kira membutuhkan atau memerlukan biaya atau buatan Bunda dituliskan di kertas tiki note. Membutuhkan bantuan Bunda-Bunda kita sepakati. Karena tadi itu kan berarti tadi guru akan pelatihan yang melakukan pelatihan yang menghadirkan narasumber nih. Kira-kira butuh buatan deh. Butuh ya, kalau guru butuh ya, karena terkait dengan pembiayaan yang dari sekolah itu ini juga ada keterbatasan yang tidak bisa kami keluarkan karena sudah ada pos-posnya masing-masing gitu.
Setuju kalian apa tidak? Jawabannya hanya itu saja. Ya, oke, dituliskan ya Bunda. Langsung di tadi terkait dengan kebutuhan itu di di perencanaan Bunda. Di perencanaan pembelajaran. Gua langsung di iya satu aja ya gitu. Kita berkelompok kok hari ini. Oke, selanjutnya semoga saya bisa membaca ini ya Allah. Kemudian selanjutnya adalah kepala satuan pendidikan dan pendidik belajar bersama agar dapat menyampaikan capaian anak kepada orang tua dengan lebih dialogis. Lebih dialogis atau komunikatif atau dua arah ini bisa kita pelajari dalam satuan pendidikan. Jadi kira-kira kita perlu pembiayaan atau pembuatan ini? Tidak ya? Nanti urusan konsumsi biar kami tanggung sendiri bawa minum ya Bunda gitu. Bawa minum sendiri ya. Monggo disepakati. Oke. Iya. Semangat. Iya. Oke. Selanjutnya adalah Tapi kan masih ada kompetensi bertanya. betul, nanti gak apa-apa disok-sokkan. Iya, disok-sokkan sampai disok-sokkan. Terus kemudian yang kedua, kemitraan orang tua terkait perencanaan pembelajaran efektif. Satuan PAUD merancang kurikulum 1 tahun ke depan. Nah, ini kita butuh tadi siapa? Narasumber. Sehingga kita perlu pelatihan atau workshop atau nanti butuh pembiayaan pembuatan. Oke, ya. Ini kok nggak maju banget pergantian ini ya? Oke, kerja keras, ayo. Kemudian untuk yang selanjutnya satuan PAUD merancang pendidikan 1 tahun ke depan. Nah, ini sarpas ya ini ya Bu ya, untuk dibagikan kepada orang tua murid seperti kalender pendidikan dan lain sebagainya. Iya, iya atau tidak? Tapi kalau biasanya kami kan sudah memiliki BOP yang kami wujudkan ATK Bunda. Jadi kami menggunakan kertas itu, kemudian tinta juga kami beli dari uang BOP yang sudah ada, maksudnya gitu ya Bunda. Jadi itu sudah tercover. Nanti tidak dari Bu. Tidak butuh biaya. Monggo. Tapi kalau dari kami, karena kami sudah tercover itu, kami tidak gitu ya Bunda ya. Tapi kalau iya nanti masukkan boleh ya atau tidak boleh. Oh iya, boleh kok itu aja ya dong ya. Nggak apa-apa karena ini belum kita sepakati ya. Nah, kemudian yang terakhir satuan PAUD merancang kegiatan awal tahun atau MPLS ini perlu tidak nih kita butuh biaya. Jadi kita akan memberikan ini loh kayak apa itu Bunda edaran begitu yang menyampaikan besok kegiatan MPLS 2 minggu itu apa saja karena kita MPLS-nya 10 hari. Itu kira-kira butuh biaya enggak? Oh termasuk tadi ada jadwal untuk 1 hari bersama orang tuanya. Nah, oh butuh. Oh ya boleh. Nah ya oke. Betul. Ya, ini kan merancang berarti kan kita nanti dipelaksanakan berarti butuh biaya berarti iya gitu Bunda Nur. Iya. Jadi ini rencana dulu ya. Iya. Oke, sudah semuanya mudah-mudah? Oke, hebat semuanya. Sudah kita dapat kesepakatan. Mohon izin dan kembali ke laptop. Jadi ini kan rencana saya untuk kegiatan 2 ini, gitu ya Bunda. Ini karena ini sifatnya dalam satuan pendidikan, itu tidak saya anggarkan gitu Bunda. Tetapi karena tadi butuh kertas dan lain sebagainya ya, tetap dibutuhkan biaya walaupun nggak sebegitu banyak dengan yang menghadirkan berarti tetap ya. Oke, ini program ini akan saya laksanakan sesuai dengan penyusunan RKT kita pada hari ini. Sudah ketok palu Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Penyusunan RKT kita sepakati. Tok kita laksanakan untuk tahun depan. Insya Allah besok sebelum acara baru saya akan mengundang Bunda-Bunda semuanya untuk menyampaikan program 1 tahun ke depannya dan pembuatan ASP-nya. Gitu ya Bunda ya? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Oh iya, sudah ditunggu ya. Oke, mari refleksi dulu sebentar Bunda. Kita refleksi bagaimana perasaan Bunda hari ini.
diharapkan, kemudian iya, oke. Refleksinya setengah dulu. Iya. Masih ada lagi Bu? Satu-satu boleh, kalau itu nggak apa-apa. Satu-satu aja biar lebih cepat, lebih baik karena sudah ditunggu. Satu-satu, iya. Ini persatu-satu orang, ya. Karena berbeda pasti perasaannya hari ini. Apa yang sudah didapatkan hari ini apa? Perasaannya bagaimana? Harapannya apa? Begitu Bunda ya? Oke. Boleh menggunakan 2 kertas, 3 kertas sticky note. Oke, masih 1 jam ya. Sudah ya. Bu Anggi boleh mengisi sampai nggak sempat mengisi Bu Anggi ya. Dari sini kelihatan itu. Baik, alhamdulillah kita sudah berefleksi hari ini. Hari ini senang? Senang. Hari ini harapannya adalah semoga orang tua setuju dengan program dan terlaksana dengan baik. Amin. Kemudian alhamdulillah bahagia hari ini. Alhamdulillah saya juga bahagia. Hari ini semoga program ini menyenangkan, berjalan lancar dan bagus. Amin. Allahumma amin ya Allah. Semoga malaikat mengaminkan ijabah Allahnya ya. Alhamdulillah senang dan mendapatkan kesepakatan. Yeay, ini ya. Oke, apa itu? Senang telah menghasilkan kesepakatan bersama. Tepuk tangan semuanya. Oke Bunda, alhamdulillah sudah terlaksana untuk diskusi kita penentuan apa tadi Bunda? RKT, rencana kegiatan tahunan. Terima kasih atas semuanya. Alhamdulillah sudah walaupun waktunya berakhir ya. Mau dibatain nggak bisa? Oke, sudah selesai untuk hari ini, sudah mendapatkan kesepakatan. Semoga ini menjadi berkah barokah dan jalan kita menuju perbaikan layanan yang lebih baik di TK dan KPWJ Mulia. Memang saya sudah sekaligus mengundang beliau, jadi insya Allah kami akan bersama-sama untuk membuat program sesuai dengan keterlibatan orang tua. Begitu ya Bunda, terima kasih untuk hari ini. Semoga Allah telah sebagai amal kebaikan, amal ibadah, amal jariah buat pendengar semua ya. Mudah-mudahan semuanya Allah yang membalasnya. Saya hanya mengaturkan terima kasih, hanya sedikit yang saya berikan, hanya wujud snack, yang lainnya belum bisa saya berikan. Semoga nanti diberikan rezeki untuk bisa memberikan sedikit buat bunda-bunda semuanya. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.